Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur sekali pada Allah. Baru kali ini saya masuk ke Masjid Salman yang sangat legendaris itu di dunia dakwah. Malang melintang saya di dunia dakwah ke Bandung, tapi baru sekali ke Masjid Salman ini. Saya syukuri bahwa saya hadir menjadi bagian dari saksi sejarah kebesaran masjid ini. Yang kalau kemarin baru saya dengar, sekarang saya hadir di sini bersama teman-teman semua. Dan saya bersyukur bahwa berjumpa dengan jamaah sekalian yang nampaknya kalau dilihat wajahnya sih usianya beragam. Ada yang jangan-jangan ada yang sudah punya cucu ini. Tuh, betul kan? Cucu. Tapi ada yang belum nikah, Pak. Kalau belum, saya mintakan satu untuk di sini, masih banyak bujangan masalahnya. Bersyukur pada Allah SWT ketika majelis-majelis ilmu ramai didatangi oleh muslimin. Sebenarnya itulah yang merupakan sebuah tanda kebangkitan, sebuah peradaban. Dan hari ini saya diminta bicara tentang pilar sejarah peradaban Islam. Mudah-mudahan beberapa waktu yang sampai jam 11 nanti saya bicara insyaallah. Mohon maaf suaranya agak nggak kuat teriak ini. Biasanya saya teriak-teriak, sebenarnya nggak kuat suara. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mencoba untuk melihat bagaimana sejarah itu dalam kehidupan orang beriman itu istimewa untuk dipelajari, untuk menjadi panduan. Dan saya ingin kita mulai terbuka. Saya dengan teman-teman yang membuat acara Khalifah itu kurang lebih berjalan 4 tahun ini. Dan setiap saya ada di sebuah kota, saya sangat sering disalami oleh orang yang masyarakat muslim itu mengatakan begini. Dan ini kalimatnya bisa sama dari satu kota ke kota yang lain. Ini juga mengherankan. Mereka mengatakan ternyata sejarah itu bisa dikaji sampai level itu, Ustaz ya. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Karena buat saya, setiap saya baca sejarah itu mesti seperti saya mendapatkan bongkahan emas mutiara berlian. Tiba-tiba di kita ini pelajaran sejarah itu pelajaran yang paling membosankan. Karena sejarah itu cuma tumpukan angka. Tahun sekian terjadi ini, namanya ini, peristiwanya ini, bosenin. Ditambah gitu gurunya nggak bisa juga jelasin kan. Sudah lengkap, ditambah lagi ujiannya susah setengah mati. Udah jelasinnya nggak enak, gurunya ujian susah sekali. Akhirnya orang semakin tidak tertarik. Sebenarnya sangat sederhana memahaminya. Lihat betapa sederhananya. Kalau kita melihat panduan peradaban Islam yang paling utama, yaitu Al-Quranul Karim,
Dan di dalam Al-Quran ada sepertiga isi Quran adalah kisah, sejarah. Itu sudah cukup. Bahwa sejarah itu istimewa. Tiba-tiba tidak dapat porsi di negeri ini. Mana ada bangsa besar tanpa akar sejarah yang kuat, Pak? Coba saya tanya sekarang, sejarah Indonesia. Kalau disebut sejarah Indonesia atau Nusantara, yang kebayang di kita kerajaan-kerajaan. Kerajaan apa? Sebutin satu. Loh, kenapa Majapahit nomor satu? Itu pertanyaan penting pertama. Apa Anda Buddha? Apa Anda Hindu? Habis itu Sriwijaya pasti. Kenapa? Loh, sekarang Hindu hanya ada di Bali, Pak. Dan di beberapa tempat sedikit sekali. Anda pergilah ke Borobudur sana. Mana ada komunitas masyarakat Buddha besar di sana? Emang akhirnya mengherankan negeri ini, Pak. Mengherankan betul negeri ini. Oke, saya lompat agak jauh sedikit. Saya ini beberapa hari ini sedang mengikuti sangat intensif, masif, karena hikmah Allah saya sedang kurang sehat, jadi saya sering di rumah. Saya sering intensif mengikuti channel TV. Biasanya saya jarang nonton TV, Pak. Bahkan saya hampir nggak pernah nonton acara saya sendiri itu. Jadi saya nggak tahu, saya dapat laporan begini-gini, oh gitu ya, saya juga nggak tahu, Tapi saya ada hikmahnya nonton TV ini. Saya pindah-pindah channel dari Suriah, Mesir, Yaman, Qatar, Kuwait, Saudi, itu channel saya pindah-pindah terus untuk itu. Ada yang menarik dari diskusi, perdebatan, berita yang sekarang di Timur Tengah sedang ramai. Ini saya sampaikan nih teman-teman ya. Menarik, Pak. Antum kebayang peta dunia ya? Minimal kebayang ya? Saya ngomong peta masalahnya nih. Nggak kebayang ya, buka peta lah sekarang ya. Atau buka peta. Ini pertarungan besar yang terjadi dengan carut marut yang kemudian kita bahkan tidak jelas informasinya. Akhirnya kita tidak jelas menyikapinya. Yang sangat disayangkan kalau orang-orang baik seperti antum ini kemudian juga ikut berkomentar dengan cara tidak jelas juga terhadap peristiwa yang terjadi di Syam, di Suriah dan sekitarnya, atau di Irak, gitu. Ini sangat disayangkan nih, antum cuma update status ya kan, habis itu komentar bla 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 tanpa pertanggungjawaban ilmiah sama sekali, tanpa pertanggungjawaban data sama sekali, dan antum lupa bahwa itu ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Main komentar, main acung jempol. Anda pikir acung jempol itu nggak ditanya di sisi Allah nanti, Pak? Betul kan? Itu menunjukkan Anda setuju kan? Kalau salah, berarti Anda setuju pada kemungkaran. Tanggung jawab di hadapan Allah. Betul ini. Gak sesederhana antum acung jempol di Facebook itu. Gak sederhana itu, teman-teman. Karena kita sudah jauh dari panduan Quran. Apa yang mau saya sampaikan? Di antara perdebatan yang sering, dan ini mengarahnya, lihat mengarahnya. Peta Syam, Irak, bahkan sekarang masuk Jazirah Arab, sampai di bawahnya adalah Yaman. Kebayangnya petanya, kebayangnya? Atau nggak kebayang? Dulu berapa dulu nilai IPS-nya dulu berapa? Geografi, ini kayak apa ya? Kayak kebayang ya? Salam, kebayang saya gambarkan aja ya kan? Malah ujung di Yaman, sampai ribut-ribut di Yaman, ya, dengan masyarakat Houthi. Itu lihat itu. Apa yang sedang dibicarakan di Timur Tengah hari ini? Yang sedang dibicarakan adalah pertarungan. Lihat pertarungan antara kepentingan yang dibawa oleh Persia Syiah, Turki Utsmani, dan Amerika Romawi. Itu yang diomongin dari TV ke TV itu. Tiga, lihat. Coba sekarang lihat. Pembahasan tentang Persia, pembahasan kapan? Persia itu kapan pembahasannya, Pak? Kalau dalam sejarah dulu sebelum Nabi Muhammad, Pak. Betul kan? Balik lagi dibahas. Turki Utsmani, kenapa Turki menjadi besar? Sekarang jadi pembahasan besar Turki Utsmani hadir, Pak. Turki pernah 6 abad kurang lebih memimpin bumi, dan sebagai imperium Islam besar yang terakhir ada di muka bumi sampai kita hidup hari ini, sebelum nanti Allah hadirkan kembali dengan izinnya. Turki Utsmani, Ottoman kita nyebutnya ya, kita secara lidah juga ketekuk gitu ya.
Turki Utsmani. Turki Utsmani yang pernah besar dengan Islam, tiba-tiba hari ini geliatnya mulai menakutkan. Menakutkan banyak negara. Gitu ya. Status sekuler yang disandang resmi oleh negara sudah dicopot, Pak. Resmi dicopot. Pelan-pelan dicopot sudah. Oke, mulai mengerikan gitu ya. Dan mereka mulai mengembangkan sayap mereka besar itu di berbagai negara. Pertarungan tuh. Dari arah timur. Dari arah timur muncul Iran, Persia, Syiah. Dari arah barat mereka muncul Turki yang ingin mengembalikan Turki Utsmani. Dari arah jauh muncul Amerika yang mengirimkan juga pasukannya dan kepentingannya. Dan mereka adalah negeri Romawi. Karena itu Romawi Barat. Ini sejarah bukan? Ini ngomongin sejarah. Kalau antum pelajari sejarah dengan baik, mudah antum menganalisa kejadian hari ini. Simple. Kita bingung hari itu. Wah, beritanya ini Pak itu nggak jelas, semua nggak jelas, komentar juga nggak jelas. Bahaya. Kalau antum belajar sejarah, antum akan tahu bahkan setelah ini apa yang terjadi, Pak. Antum akan tahu. Setelah peristiwa kacau balau nih, apa yang akan terjadi tahu. Makanya saya mohon maaf kadang-kadang saya kalau sudah nggak tahan gitu karena suka ada teman-teman nulis tulisan ngawur gitu ya, membicarakan tentang masa depan berdasarkan hadis Nabi SAW, terus main tempel-tempel hadis itu. Saya kalau sudah tidak tahan karena tulisannya sudah sangat provokatif umpamanya, saya baru komentar. Saya paling malas komentar, Pak. Saya punya Facebook, saya punya, tapi saya paling malas komentar. Saya cuma membuka media sosial itu sebenarnya hanya untuk melihat umat lagi ngomongin apa sebenarnya itu. Cuma itu doang saya. Karena ada yang protes ke saya, saat itu Facebook isinya banyak anak-anak muda nggak jelas. Emang sengaja biarin aja, namanya anak kan menarik, Pak ya. Dari mulai orang paling soleh sampai orang paling error ada di Facebook saya, Pak. Ada. Tapi buat saya menarik karena justru saya harus membaca semua level. Menarik kan? Apa sih orang-orang error itu apa bicaranya apa sih, ngomongin apa? Oh, omongannya begini. Orang yang ini, oh itu yang dibicarakan. Nah, kembali jadi inilah pentingnya. Kemudian kalau sekarang lihat ketika pembahasannya itu lagi, bukankah menjadi sangat mudah membantu buat kita ketika ternyata kita membahas pelajaran sejarah detail, karena itu yang sekarang sedang dirasakan Timur Tengah. Para ahli, para pengamat, para peneliti Timur Tengah itu yang sedang dibicarakan di TV-TV mereka. Silakan tonton, Pak. Ya, silakan tonton. Dan silakan dengarkan apa diskusi, debat segala macam. Itu yang terjadi. Nah, saya cuma ingin katakan tadi, kembali kepada pembahasan saya. Ketika kita sebut Nusantara, bayangan kita nggak jauh dari Mojopahit dengan Sriwijaya. Anehnya negara kita ini sekarang itu Hindu dan Buddha jumlahnya kecil sekali. Inilah yang tadi, kalau itu yang kemudian dimunculkan, sementara kita ini Muslim, kan menjadi rumit posisinya. Oh, jadi akar kita itu Hindu Buddha ya, Pak? Oh, negeri ini pernah besar dengan Hindu Buddha ya, Pak? Ini bedanya dengan Turki. Tadi saya bilang cerita Turki, Pak. Ini bedanya dengan Turki hari ini. Mengapa Turki hari ini begitu ditakuti di Timur Tengah? Karena terakhir sekali peradaban Muslimin itu ada di tangan mereka. Jadi mudah sekali mereka membangkitkan itu kembali. Oh, masih hangat, Pak. Kalau mereka tinggal di Turki, mereka masih lihat desain bangunan masjid, mereka tahu ada sejarah besarnya. Mereka melihat benteng Konstantinopel, mereka tahu sejarah besar Turki di balik benteng itu. Mereka lihat Hagia Sophia gitu ya, yang dulu adalah gereja terbesar di Romawi Timur, Kristen Ortodoks, kemudian berubah menjadi Masjid Raya Hagia Sophia di tangan Muhammad Al-Fatih, kemudian diubah oleh sekuler, oleh demokrasi, diubah menjadi museum. Kabarnya hari ini dikembalikan ke Masjid Hagia Sophia. Jadi mereka setiap melewati gang saja mereka melewati sejarah kebesaran mereka. Coba antum muter-muter ke Bandung sini, apa yang antum lewati? Itu masalah di kita, Pak.
nggak jauh dari kuliner, nggak jauh dari fashion. Habis kita dimakan oleh itu semua. Mereka setiap melewati gang, lorong, melewati tempat, melihat gedung, bangunan, desain, jembatan, apa, mereka, ini sejarah kebesaran kami, Pak. Kenapa mereka mudah bangkit, itu sebabnya. Bagaimana kalau Bandung kita rombak ulang aja? Ada Pak Wali Kota nggak di sini? Nggak ada ya? Ya kita rombak ulang aja, Pak, biar bangkit Bandung dengan semua sejarah kebesaran Bandung. Bukan kuliner sejarahnya Bandung ini, Pak. Ini negeri perjuangan kan? Ini bukan sejarah fashion di sini. Apa yang tuh banggakan dengan itu semuanya? Mari kita tata ulang cara kita berpikir untuk sebuah kebangkitan. Karena dengan cara ini, dengan cara seperti hari ini, Pak, kita habis dimakan oleh peradaban Yahudi. Dr. Abdul Halim Uwais dalam bukunya beliau menulis buku tentang Dirasat li Suqut 30 Daulah Islamiyah. Kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam zaman sejarah Islam dulu, karena beliau seorang pakar sejarah Islam. Beliau katakan panjang lebar, beliau analisa dari mulai dinasti-dinasti Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Andalus, terus analisa mengapa bisa jatuh, satu-satu dianalisa supaya kita belajar itu terulang. Jadi kalau mau tahu mengapa hari ini muslimin jatuh, sepinter-pinternya ilmuwan negeri ini, bahkan ITB sekalipun tidak menghadirkan kebesaran bagi Islam dan muslimin di negeri ini, itu baca buku itu, Pak. Kita akan tahu bahwa ternyata sejarah memang berulang. Dulu mereka jatuh, kita ulangi lagi itu masalahnya, ya jatuh lagi kita. Hari ini kita jatuh. Maka kan menjadi sangat mudah, bukan, ketika kita mengkaji mengapa, bagaimana caranya umat bisa bangkit. Itu banyak analisa ilmuwan. Kalau itu dihadirkan berarti umatnya akan bangkit. Berulang saja dia. Setelah panjang lebar beliau mengkaji, di ujung bukunya beliau mengatakan, dan akhirnya peradaban Islam ini ditutup lembaran bercahayanya oleh Yahudi. Turki Utsmani yang nutup siapa? Siapa yang nutup Turki Utsmani? Siapa namanya? Mustafa Kamal. Orang Turki tidak suka menyebut Mustafa Kamal dengan Ataturk. Dulu saya bertemu dengan teman-teman kuliah saya, ada teman-teman Turki, ketika kebiasaan lisan Indonesia menyebut Mustafa Kamal Ataturk, kemudian dia marah ke saya, dia bilang, apa antum katakan bahwa kami Yahudi? Saya baru sadar, oh iya ya, Mustafa Kamal itu Yahudi donama, yang membawa atas nama nasionalisme, sekularisme, kemudian ditutup. Sehingga Anda tahu sejarah matinya Mustafa Kamal? Ya, mati sengsaranya luar biasa saja sih. Nah, Yahudi sampai kita duduk di Masjid Salman detik sekarang ini peradaban Yahudi. Sejak ditutup oleh Mustafa Kamal. Maka orang-orang beriman perlu belajar kembali sejarah kebesarannya dan perlu mengoreksi kembali semua ilmunya. Oh, Anda wajib memberi tanda tanya, wajib. Semua ilmu, tidak terkecuali, semua ilmu, tidak terkecuali. Anda punya keahlian apapun, semua ilmu. Karena Quran mengapa panjang lebar bicara tentang Yahudi? Maka Allah mendahulukan Yahudi sebelum Nasrani dalam penyebutan dalam Quran. Walan tardu ankal Yahud, baru Nasr. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yahudi dulu baru Nasrani, karena al-maghdubi alaihim karena Nabi SAW Yahudi. Ad-dallin yang sesat itu Nasrani. Bukalah Quran, Anda akan lihat mengapa Quran mendahulukan kata Yahudi. Padahal Yahudi dari sejarah awalnya sampai hari ini, jumlah penduduk mereka, populasi mereka tidak pernah besar. Yahudi itu paling takut punya anak, karena anak itu beban, menyulitkan, susah hidup dengan anak. Betul kan? Betul nggak, Bu? Anak rewel apa, orang lagi tidur pusing-pusing, anak bangun nangis, begitu teriak-teriak nangis minta susu pula, gitu kan? Saya mau tanya, Pak,
Bukankah pemikiran itu ada di kepala kita hari ini? Kalau anak tuh nggak usah banyak-banyak, betul? Yahudi itu, Yahudi, bareng-bareng kita jadi Yahudi.